Coba bayangin, ada perusahaan yang awalnya cuma bikin aplikasi chat, tapi sekarang jadi salah satu raksasa teknologi terbesar di dunia. Salah satunya di industri game. Dari sekedar meniru aplikasi lain, tapi akhirnya mereka punya ekosistem digital yang nyaris nggak tergantikan. Terdengar gila bukan? Tapi itulah yang terjadi sama Tencent. It's no ordinary company, and this is no ordinary building. It's been designed to encourage Tencent bukan cuma soal WeChat atau QQ, tapi juga punya genggaman kuat di industri game, musik, film, bahkan teknologi finansial. Mereka ada di mana-mana, tapi gimana sih ceritanya perusahaan ini bisa jadi sebesar sekarang? Apa strategi yang bikin mereka mendominasi, dan apakah mereka bakal terus bertahan di tengah regulasi ketat dan persaingan global? Nah, kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Tahun 1998 di kota Shenzhen, ada 5 mahasiswa yang baru lulus dan kepikiran buat bikin startup teknologi. Salah satu pendirinya adalah Ma Huateng, atau yang lebih dikenal sebagai Pony Ma. Kalau di dunia startup, dia bisa dibilang kayak versi Mark Zuckerberg-nya Tiongkok. Modal awal mereka cuma 500.000 yuan atau setara 604 juta rupiah pada tahun 1998. Tapi mereka punya satu visi yang jelas, bikin platform komunikasi yang cocok buat masyarakat Tiongkok. Maklum, waktu itu internet masih barang baru di sana, dan gak banyak layanan komunikasi digital yang user-friendly. Terus lahirlah produk pertama mereka, OICQ, yang kalau kalian perhatiin mirip banget sama ICQ, aplikasi chat gratis dengan beberapa fitur premium yang populer di Israel. Ya bisa dibilang ini versi lokalisasi buat pasar Tiongkok. Tapi ya namanya juga mirip banget. Jadi nggak lama kemudian Tencent kena gugatan hukum dari AOL atau America Online. Singkatnya ini adalah salah satu perusahaan internet terbesar di dunia pada era 1990-an hingga awal 2000-an. AOL dikenal sebagai pelopor layanan internet dial-up, email, dan instant messaging. AIM, AOL Instant Messenger, yang udah membeli ICQ. Mau nggak mau Tencent harus ganti nama aplikasinya dari yang OICQ jadi QQ. Dan boom, popularitasnya langsung meledak. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa QQ bisa sukses gila-gilaan di Tiongkok, sementara ICQ malah kalah saing? Tencent gak cuma sekedar nyontek ICQ, mereka benar-benar ngerti pasar Tiongkok. Salah satu langkah paling cerdas mereka adalah mengganti sistem username dari alfabet ke nomor. Kedengarannya sepele, tapi ini bikin QQ jauh lebih gampang diingat dan dipakai dibandingkan ICQ yang tetap pakai format alfanumerik. Tapi yang bikin QQ meledak bukan cuma itu. Tencent gak mau sekedar bikin aplikasi chat. Mereka bikin ekosistem yang bikin orang betah. Ada Qzone buat nulis blog, QQ Mail buat email, sampai QQ Games yang bikin chattingan lebih seru. Sementara ICQ masih sekedar aplikasi chat biasa. Tencent juga ngenalin QQ Coin, mata uang digital yang bikin pengguna rela ngeluarin duit buat beli avatar, emoticon, atau fitur eksklusif. Dari sinilah mikrotransaksi modern di Tiongkok lahir. Sementara itu MSN Messenger masuk ke Tiongkok tahun 2005, tapi QQ langsung counter dengan fitur grup chat, video call, dan file sharing yang lebih cepat. Dalam 3 tahun, MSN anjlok ke 4% market share. Sementara QQ terus bertambah usernya. ICQ lebih parah lagi, nggak beradaptasi, langsung tenggelam. Tencent juga selalu siap menghadapi regulasi. Ketika pemerintah Tiongkok memperketat aturan, mereka langsung pasang sistem verifikasi nama asli dan fitur keamanan yang sesuai aturan. Sementara itu ICQ mereka nggak siap dan akhirnya benar-benar hilang di Tiongkok. ICQ masih aktif tapi nyaris mati di pasar global. Setelah popularitasnya anjlok, platform ini berpindah tangan hingga akhirnya dimiliki oleh VK atau dulu Mail.ru Group dari Rusia. Meski sempat di rebranding jadi aplikasi chat modern, ICQ kalah saing dari WhatsApp, Telegram, dan Discord, membuatnya hampir ditinggalkan sepenuhnya. Tahun 2011, Tencent ngerilis WeChat. Awalnya cuma aplikasi chatting biasa, tapi lama-lama berkembang jadi super app yang literally bisa ngatur hidup penggunanya. WeChat tuh gabungan antara WhatsApp, Facebook, PayPal, bahkan marketplace kayak Shopee. Dan karena di Tiongkok layanan-layanan barat kayak Google atau Facebook diblokir, WeChat makin gak ada lawan. Sekarang WeChat punya lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Buat orang Tiongkok, hidup tanpa WeChat itu ibarat hidup tanpa HP. Susah,
Oke, kita masuk ke salah satu bagian paling seru. Gimana Tencent bisa jadi salah satu perusahaan game terbesar di dunia? Kalau dengar nama Tencent, kebanyakan orang mungkin langsung kepikiran PUBG Mobile. Tapi faktanya, Tencent bukan cuma punya PUBG Mobile. Mereka juga menguasai banyak game besar lainnya dan bahkan mendominasi industri game global. Bayangin aja banyak game favorit kita yang sebenarnya ada di bawah pengaruh Tencent. Main League of Legends, itu punya mereka. Main PUBG Mobile, Tencent juga yang megang. Atau COC, Clash of Clans, yap, mereka juga punya. Tapi gimana cerita Tencent bisa jadi penguasa industri game global? Semuanya dimulai di tahun 2008 ketika Tencent pertama kali beli kurang lebih 22% saham Riot Games. Studio yang waktu itu masih baru banget dan lagi ngerjain League of Legends atau LOL. Tahun 2011 Tencent makin agresif dan ngegedein kepemilikannya di Riot Games jadi kurang lebih 92%. Dan ini jadi salah satu keputusan bisnis terbaik mereka. Kenapa? Karena setahun setelahnya LOL meledak dan jadi game MOBA terbesar di dunia dengan basis pemain yang tumbuh pesat dan scene e-sport yang berkembang. Tencent sadar kalau industri game punya potensi cuan yang gila-gilaan. Akhirnya di 2015 Tencent ngambil 100% kepemilikan Riot Games, menjadikan LOL sepenuhnya milik mereka. Tencent sadar kalau bikin studio game dari nol itu susah dan butuh waktu lama. Jadi mereka pakai strategi yang lebih cepat dan lebih aman, yaitu investasi dan akuisisi. Mereka nggak langsung beli studionya kayak Microsoft beli Bethesda atau Activision Blizzard. Tencent lebih suka jadi pemegang saham mayoritas, tapi tetap ngasih kebebasan kreatif ke studionya. Ini dia beberapa langkah besar Tencent dalam menguasai industri game. Tahun 2012, Epic Games sekitar 40%, Tencent masuk dengan investasi 330 juta dolar. Berapa tahun kemudian Epic Games bikin Fortnite dan Tencent otomatis ikut kecipratan suksesnya. 2016, Supercell sekitar 84%. Tencent beli developer COC atau Clash of Clans dan Clash Royale dengan harga 8,6 miliar dolar. 2018, Ubisoft sekitar 11%. Developer Assassin's Creed dan Far Cry. Tencent masuk sebagai pemegang saham dan bantu Ubisoft rilis game di pasar Tiongkok. Jadi kalau kalian main game, besar kemungkinan ada jejak Tencent di dalamnya. Kalau kalian pernah main game free to play, pasti tahu betapa beracunnya mikrotransaksi. Tencent adalah rajanya dalam hal ini. Let's go. Nah, ini yang kita dapat. Mereka pakai strategi yang disebut while hunting, di mana sebagian kecil pemain atau yang disebut whales bakal ngeluarin uang gila-gilaan buat beli skin, item premium, atau bahkan battle pass. Model ini terbukti sangat menguntungkan, bahkan Honor of Kings, game mobile buatan Tencent, jadi game dengan pendapatan tertinggi di dunia. Kalau kalian pikir Tencent cuma jago di game dan teknologi, kalian salah besar. Mereka juga punya pengaruh kuat di industri perfilman global. Bahkan beberapa film Hollywood yang mungkin kalian tonton, ada duit Tencent di baliknya. Semuanya bermula ketika Tencent mendirikan Tencent Picture pada tahun 2015. Tujuannya nggak cuma bikin film sendiri, tapi juga investasi ke blockbuster Hollywood. Tencent sadar kalau industri film adalah pasar yang menguntungkan dan bisa jadi alat soft power yang kuat. Dan benar aja, dalam beberapa tahun, mereka langsung masuk ke proyek-proyek besar. Selain itu, mereka juga terlibat dalam distribusi dan promosi film-film Hollywood di Tiongkok, yang notabene adalah pasar film terbesar di dunia. Tapi nggak cuma di Hollywood, Tencent juga membangun industri film lokal. Mereka punya platform streaming, Tencent Video, yang jadi saingan Netflix di Tiongkok. Mereka juga memproduksi berbagai film dan series TV original, termasuk adaptasi novel populer dan drama-drama hits yang laris di pasar Asia. Jadi Tencent bukan sekedar raksasa teknologi atau gaming, mereka juga punya pengaruh besar di dunia perfilman. Tapi di balik semua kesuksesan ini ada satu tantangan besar, pemerintah Tiongkok sendiri. Tencent udah beberapa kali kena regulasi ketat. Pemerintah khawatir anak-anak kecanduan game, jadi mereka batasi waktu main game online buat anak di bawah 18 tahun. Selain itu, ada juga aturan soal transaksi dalam game dan sensor konten.
Tencent nggak bisa ngelawan, jadi mereka terpaksa ngikutin aturan. Mereka bikin sistem verifikasi wajah, mengurangi mekanisme loot box, dan bahkan mengubah PUBG Mobile jadi game for peace untuk versi Tiongkok. Selain dari regulasi pemerintah, Tencent juga punya tantangan dari kompetitor global. Mereka harus bersaing sama Microsoft dan Sony di dunia game, Meta, Facebook, Increasingly, we're seeing that dan ByteDance, TikTok di media sosial, Amazon Web Service, dan Alibaba Cloud di teknologi cloud. Meskipun Tencent mendominasi di Tiongkok, ekspansi global mereka nggak segampang itu. Banyak negara yang mulai memblokir aplikasi atau investasi dari Tencent karena isu keamanan data. Contohnya India udah ngeblokir beberapa aplikasi Tencent termasuk PUBG Mobile, menggantinya jadi BGMI atau PUBG Mobile versi India. Tencent bukan sekedar perusahaan teknologi, mereka ada di mana-mana. Mereka nggak selalu menciptakan, tapi tahu cara menguasai pasar. ICQ, kalah, MSN, tenggelam. Hollywood, mereka ikut main. Yang jelas, mereka belum akan berhenti dalam waktu dekat. Atau bahkan, mereka bakalan terus menggila.